Shalom, saya Venta Karmilia Boimau. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Kristen Arta Wacana, Fakultas Teologi, Prodi Teologi Agama Kristen. Saya berada pada semester 3 dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah umum, yaitu Bahasa Indonesia. Maka dari itu, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi Bahasa Indonesia, yaitu paragraf. Dalam video ini saya akan membahas mengenai pengertian paragraf, batasan-batasan paragraf, jenis-jenis paragraf, dan syarat untuk menulis paragraf yang baik. Selamat menyaksikan, semoga dapat berguna bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut adalah materi yang dapat saya paparkan mengenai paragraf. Kita masuk pada bagian pengantar. Paragraf merupakan salah satu elemen dasar dalam penulisan yang berfungsi untuk menyampaikan ide dan informasi secara terstruktur. Dalam setiap tulisan, paragraf memainkan peran penting dalam membangun alur dan logika pemikiran. Melalui paragraf, penulis dapat mengorganisir gagasan, memberi penjelasan, dan menyajikan argumen dengan jelas. Dalam konteks teologi, paragraf menjadi sangat penting karena teologi seringkali membahas konsep-konsep yang penting dan mendalam. Dengan demikian, kemampuan untuk menyusun paragraf yang efektif akan membantu dalam menyampaikan ajaran dan doktrin dengan cara yang lebih mudah dipahami. Paragraf yang baik juga memungkinkan pembaca untuk merenungkan dan mendalami isi teks dengan lebih baik. Yang berikut kita masuk pada bagian pengertian. Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang saling terhubung dan membahas satu ide atau topik tertentu. Sebuah paragraf biasanya terdiri dari kalimat utama, yaitu kalimat yang menyatakan ide pokok, dan kalimat-kalimat penjelas yang mendukung atau mengembangkan ide tersebut. Berikut kita masuk pada bagian batasan paragraf. Yang pertama, jumlah kalimat. Meskipun tidak ada batasan ketat, sebuah paragraf umumnya terdiri dari minimal 3 kalimat, namun bisa lebih tergantung pada kompleksitas ide yang disampaikan. Yang kedua, keterkaitan ide. Semua kalimat dalam paragraf harus berkaitan dengan satu ide pokok. Jika ide berubah, maka harus dimulai dengan paragraf yang baru. Berikut kita masuk pada jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deskriptif. Paragraf ini menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara detail sehingga pembaca dapat membayangkannya dengan jelas. Yang kedua, paragraf naratif. Paragraf ini menceritakan suatu peristiwa atau kisah secara kronologis, biasanya digunakan dalam cerita atau laporan pengalaman. Yang ketiga, paragraf eksposisi. Paragraf ini menyampaikan informasi atau penjelasan tentang suatu topik tanpa mengekspresikan pendapat pribadi. Tujuannya adalah menjelaskan sesuatu dengan lebih jelas. Yang keempat, paragraf argumentatif. Paragraf ini menyajikan argumen atau pendapat penulis tentang suatu isu tertentu, disertai dengan bukti atau alasan untuk mendukung pendapat tersebut. Yang kelima, paragraf persuasif. Paragraf ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar setuju dengan pendapat atau tindakan tertentu. Ini sering digunakan dalam iklan atau kampanye. Yang keenam, paragraf sintesis. Paragraf ini menggabungkan beberapa informasi dari berbagai sumber untuk membentuk kesimpulan baru tentang suatu topik baru. Yang berikut kita masuk pada syarat-syarat menulis paragraf yang baik. Yang pertama, kejelasan ide pokok. Paragraf harus memiliki satu ide pokok yang jelas dan mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, koherensi. Semua kalimat dalam paragraf harus saling terhubung dan mendukung ide pokok tanpa adanya loncatan pikiran yang membingungkan. Yang ketiga, kekompakan. Kalimat-kalimat dalam paragraf harus disusun secara ringkas dan efektif tanpa pengulangan yang tidak perlu. Yang keempat, kelengkapan. Paragraf harus cukup lengkap untuk menjelaskan ide pokoknya, termasuk detail atau contoh yang relevan. Yang kelima, variasi kalimat. Penggunaan variasi dalam struktur kalimat membuat tulisan lebih menarik dan tidak monoton. Yang keenam, bahasa yang tepat. Pilihan kata dan gaya bahasa harus sesuai dengan audiens dan tujuan penulisan agar lebih mudah dipahami. Yang berikut kita masuk pada bagian kesimpulan. Menulis paragraf yang baik memerlukan pemahaman mengenai batasan dan jenis-jenis paragraf, serta syarat-syarat tertentu agar pesan dapat disampaikan dengan efektif. Dengan memperhatikan hal-hal ini,
kita bisa menghasilkan tulisan yang jelas dan bermakna. Berikut saya memaparkan 6 buku referensi yang saya gunakan untuk mengumpulkan materi dan menjelaskan materi mengenai paragraf yang baru saja saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.